sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri kakak. Nama kakak Akbar. Kakak dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, apakah kalian senang kalau kakak mengajar hari ini? Senang guru. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya supaya kita lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, coba kalian berdiri dulu. Berdiri. Oke. Kita melakukan tepuk PPK ya. Sudah tahu semua toh? Sudah Pak. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, Mandiri. yes. Oke. Ya, rapikan tempat duduknya ya. Oke, duduk ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Oke, saya minta dulu satu orang mau memimpin doa. Saya Pak. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Oke, silakan dulu. Apakah hari ini semua hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah. Muhammad Ridwan, Hadir Pak. Afrianti, Hadir Pak. Supriyadi. Hadir. Oke, baik. Sebelumnya kakak mau bertanya kepada adik-adik semua, ya. Kira-kira, coba adik-adik bayangkan. Kira-kira orang tua zaman dahulu atau orang tua kita yang terdahulu itu melakukan aktivitasnya itu di malam hari sebagai penerangannya itu sebelum ada listrik itu mereka menggunakan apa? Lilin Pak. Ya, tepat sekali. Botol Pak. Iya. Ada juga Pak lampu dari bambu Pak. Oke, benar sekali. Orang tua terdahulu melakukan aktivitasnya di malam hari itu sebelum ada listrik itu mereka menggunakan lilin, menggunakan lampu obor, ada lampu minyak seperti yang adik jelaskan tadi, ada atau yang lebih modern lampu Petromax. Ya. Iya Pak. Ya. Hari ini kita belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang pertama. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca teks nanti yang diberikan oleh Bapak, kalian mampu mengidentifikasi hal-hal yang penting ada di teks tersebut. Kemudian melalui nanti ada praktek tentang rangkaian listrik, kalian mampu menentukan fungsi-fungsi, kalian mampu menyebutkan fungsi-fungsi dan manfaat dari rangkaian listrik tersebut. Dan yang ketiga, setelah melakukan wawancara, kalian mampu memberikan perbedaan antara masa sebelum ada listrik dengan sesudah ada listrik. Oke. Untuk pembelajaran yang pertama, mata pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Oke, yang pertama kita belajar tentang bahasa Indonesia ya. Bapak tanya dulu. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Belum Pak. Oke. Teks eksplanasi itu adalah teks yang merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi juga merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi ini yang pertama itu ciri-cirinya berupa informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan faktual. Di teks eksplanasi ini biasa di teks itu
menjelaskan tentang informasi-informasi yang benar-benar terjadi. Dan yang kedua, hal yang dibahas yaitu sesuatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi dalam teks eksplanasi ini misalnya dijelaskan satu penemuan atau tentang hal-hal yang ada keilmuannya seperti penemuan listrik dan yang sebagainya. Dan yang ketiga menggunakan kata dan penanda urutan. Seperti penanda urutan seperti ada paragraf pertama, kedua dan ketiga. Dan yang terakhir sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang akan dibahas. Struktur teks eksplanasi. Jadi struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum ini atau biasa kita kenal dengan pembukaan. Pembukaan ini merupakan gambaran awal informasi mengenai apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Jadi biasanya di teks eksplanasi itu ada namanya pembukaan. Dan yang kedua, deretan penjelas atau isi. Berisi urutan penjelas mengenai proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap dan berurutan. Jadi dalam teks eksplanasi itu biasanya di deretan penjelas itu dijelaskan situ biasanya penjelas mengenai apa yang ada di isi teks tersebut. Dan yang terakhir penutup atau simpulan berisi interpretasi, yaitu berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Oke. Jadi kalian sudah paham? Paham, Pak. Oke. Kalau begitu coba catat dulu ya. Ya, Pak. Supaya kalian lebih mengerti. Oke. Sudah selesai? Lupa sekali. Oke. Catat ya. Iya, Pak. Sudah? Oke. Oke, selanjutnya coba adik-adik lihat lingkungan adik-adik pada malam hari. Cahaya lampu itu telah menerangi segala penjuru dunia. Contohnya Rumah, Pak. ya, Jalan, Pak. Masjid. ya benar sekali. Cahaya lampu itu telah banyak membantu umat manusia. Apakah kalian tahu siapakah tokoh penemu listrik? Belum, Pak. Dan bagaimana listrik itu mengalir sampai ke rumah kalian? Belum tahu, Pak. Oke, mari kita pelajari bersama. Siapa yang mau maju ke depan dulu untuk membacakan? Saya, Pak. Ya, baiklah. Oke, ini ada teksnya. Kamu baca ya. Ya, Pak. Untuk teman-teman yang lain, dengarkan baik-baik atau simak baik-baik. Nanti Bapak berikan pertanyaan ya. Baik, Pak. Di sini saya mau membacakan teks. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Leamington atau Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan sebagai tempat yang memerlukan.
arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk sekedar dan colokan listrik tempat menemukan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambungan atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Sudah Pak, terima kasih. Terima kasih Muhammad Ridwan ya. Ya Pak. Beri aplaus dulu Muhammad Ridwan. Oke, setelah itu Bapak akan berikan tugas individu kepada kalian yang kalian lihat dan kalian sudah dengar tadi tentang teks mengenai penemu listrik, yaitu Mikael. Ya, tepat sekali. Jadi di sini ada pertanyaan mengenai paragraf pertama, yaitu apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis. Paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Dan yang paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Terakhir, apakah perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Saya rasa kalian sudah jelas semua tadi toh? Ya Pak. Coba kalian isi ya. Nanti kumpulkan kepada Bapak. Sudah selesai? Ya, sudah. Sudah Oke. Pak. Silakan kumpulkan. Baik Pak. Oke, sekarang kita bahas bersama ya, supaya lebih mengerti. Oke. Paragraf pertama, coba perhatikan di depan. Apa topik persoalan yang akan disampaikan oleh penulis? Siapa jawabannya seperti ini? Saya tadi Pak. Oh, tepat sekali. Michael Faraday ialah tokoh penemu arus listrik, dan bagaimana temuannya itu telah membawa banyak perubahan dengan kehidupan masyarakat di dunia. Coba kalian perhatikan paragraf kedua. Apa yang kamu ketahui tentang wacana arus listrik? Coba kalian lihat yang Bapak garis bawahi itu. Apakah ada yang jawabannya seperti itu? Ada Pak. Nah, tepat sekali. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Selanjutnya, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari sentra pembangkit hingga di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Coba perhatikan paragraf di sini ya, yang Terakhir. kedua. Ya Pak. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Yang Bapak garis bawahi, ada yang seperti ini tadi jawabannya? Ada Pak. Tadi. Oke. Selanjutnya, paragraf ketiga. Apa yang terjadi
dengan arus listrik dikala datang di rumah warga. Jelaskan secara berurutan. Coba perhatikan situ di paragraf ketiga sini ya, yang Bapak garis mirip ya. Ya Pak. Ya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Pertanyaan yang selanjutnya, apa sih manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Kalian lihat paragraf ketiga, banyak sekali manfaat yang dari arus listrik ini, seperti untuk menyalakan TV, kipas angin, kulkas dan lain sebagainya. Ya, itu yang Bapak garis merah tadi ya. Lupa. Selanjutnya, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Coba perhatikan ini. Ya, itu ada di paragraf ketiga. Pilih Siapa yang tahu dong? Ya. Kalau rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Oke, tepat sekali. Beri aplaus untuk Muhammad Ridwan. Selanjutnya, apa sih kesimpulan dari teks tersebut? Dari teks paragraf keempat. Siapa yang tahu? Ya Pak. Ya, di paragraf keempat ini ada kesimpulan dari teks yang ada di depan kalian. Coba perhatikan paragraf keempat. Senter adalah contoh rangkaian seri karena baterainya disusun secara Sejajar. ya, itu contoh dari rangkaian paralel tadi. Rangkaian seri itu contohnya itu senter. Coba kalian perhatikan senter yang ada di rumah kalian. Dia itu disusun secara seri atau berurutan. Paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jadi pesan dari teks ini yaitu kita juga itu harus tetap bijaksana memakai listrik dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa listrik itu kita akan gelap gulita. Jadi oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memakai listrik, karena listrik ini telah banyak membantu umat manusia. Oke. Selanjutnya, coba kalian pikirkan pada malam hari ketika kalian melakukan aktivitas, pada saat kalian berjalan, kalian itu menggunakan apa? Senter Pak. Tepat sekali, senter. Adakah yang tahu siapa senter itu pertama kali digunakan? Tidak tahu Pak. Oke, ini Bapak akan jelaskan ya. Muhammad Ridwan, tolong bacakan. Di depan Pak. Ya, terus silakan menurut saya. Senter yang pertama diperkenalkan dan diperdagangkan secara luas pada tahun 1898 oleh perusahaan milik Konrad Huber yang memiliki nama asli Akiba Holdings, yang setelah itu bernama Eveready. Terima kasih Muhammad Ridwan. Ya Pak. Ya. Jadi adik-adik, senter ini merupakan salah satu rangkaian listrik seri. Coba perhatikan komponen-komponen berikut. Ini coba kalian perhatikan, ini baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua ini lampu reflektor, yaitu mengumpulkan cahaya sehingga lebih terang. Kalian lihat amati di nomor ketiga. Ini sebagai penghantar arus listrik, yaitu lempengannya penghantar arus listrik. Lempengan logam. Dan yang keempat,
ini sebagai saklar. Saklar dia untuk menghidupkan atau menghubungkan arus listrik. Coba perhatikan gambar ini adik-adik ya. Jika komponen-komponen tadi apabila kita rangkai akan menjadi seperti ini. Saja Pak. Ya, tepat sekali. Oke, apabila ini reflektor ini kita ganti, maka akan tampak seperti ini. Ya, apabila kita ganti tadi ini. Apakah kalian tahu apa fungsi dari lempengan logam ini? Pengantar listrik Pak. Ya, tepat sekali. Dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor atau lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar itu harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti Pak. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Kabel. Ya, tepat sekali. Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasa terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga atau biasa seperti kabel ya untuk meneruskan arus listrik atau mengalirkan arus listrik. Oke, hari ini Bapak membawa peralatan untuk merangkai rangkaian seri supaya kalian lebih paham. Kan tadi sudah kita pelajari. Kalau begitu kita praktekkan bersama-sama. Oke. Alat-alat yang digunakan adalah kabel, ada lampu, ada saklar, ada aki ini pengganti baterai ya. Pak. Oke, ini ada dos ya supaya kita rangkai di sini. Baiklah adik-adik, sekarang Bapak sudah kita rangkaikan ini ya. Baiklah adik-adik, sekarang Bapak sudah rangkai ya. Pak. Coba kalian perhatikan. Ini sebagai kabel tadi sebagai penghantar Listrik. ya arus listrik. Ini ada saklarnya juga ya, yaitu sebagai menghubungkan atau meneruskan arus listrik ya. Ini lampu sebagai Cahaya. untuk Untuk bercahaya. ya. Baterai tadi fungsinya Penampung listrik. ya, ini Bapak pakai di sini aki ya. Ya Pak. Oke. Baiklah, kita tes percobaannya. Apakah menyala? Oke. Kita hidupkan saklarnya dulu ya. Ya Pak. Bisa kalian lihat? Bisa Pak. Iya, tepat sekali. Lampunya menyala. Siapa mau coba? Saya Pak. Ya. Oke, mau masuk tuan. Kalau ya ini saklarnya ya. Bisa kalian Pak. Ya. Aduh, suap barangkali mau lanjut tuan. Tidak berjalan Pak. Ya. Ini pengaruh akinya ya. Ya Pak. Menyala toh? Nah Pak. Silakan duduk mau lanjut tuan. Coba adik-adik perhatikan.
Kelebihan dari rangkaian seri ini, dia dapat walaupun lampunya ini tidak terang, tetapi dia ini menghemat arus listrik. Ya, Pak. Tetapi kekurangan dari rangkaian seri ini, jika satu lampu ini dibuka, maka lampu ini akan mati juga. Kalau lampu paralel, rangkaian paralel dia, walaupun lampunya dibuka satu, lampu lain tetap menyala. Udah paham? Nampak. Baiklah, setelah mempelajari rangkaian seri, apakah kalian sudah mengerti semua? Ngerti, Pak. Ya, baiklah. Coba kalian lihat lampu yang di atas. Ya, Pak. Coba kalian pikirkan bagaimana perbedaan masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kalau sebelum ada listrik, Pak, kami Pak nanti belajar nanti pagi-pagi, Pak. Kalau sudah ada listrik, di malam kami bisa belajar. Ya, tepat sekali. Boleh upload satu pengetahuan. Seperti contoh yang dijelaskan Muhammad Ridwan tadi. Contoh lain, ini ada media gambar. Oh iya, sudah. Ya, gambar, coba perhatikan gambar yang pertama. Sebelum ada listrik itu penerangan masih menggunakan lampu minyak, menggunakan lilin. Setelah ada listrik menggunakan bola lampu pijar. Coba kalian perhatikan. Selain itu, sebelum ada listrik itu sebagian besar kegiatan manusia itu dilakukan setelah matahari terbenam. Kalau sudah malam hari, segala aktivitas manusia itu sudah berhenti. Kalau setelah ada listrik, walaupun malam hari mereka tetap melakukan aktivitas mereka karena sudah ada Lampu. Ya, tepat sekali. Selain itu, coba kalian perhatikan gambar yang kelima. Sebelum ada listrik itu, penerangan itu masih menggunakan obor biasa di jalan-jalan. Ya, Pak. Ya, dari satu desa ke desa lain biasa ada obor di pinggir-pinggir jalan. Setelah ada listrik, semuanya itu serba canggih. Seperti misalnya sudah banyak penerangan lampu-lampu merkuri di pinggir jalan ya. Ya, Pak. Oke. Supaya kalian lebih mengerti, Bapak bagi kelompok dulu ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Kalian akan mengerjakan tugas kelompok ya. Bapak harap kalian bekerja sama. Oke. Tugasnya kalian tuliskan pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian masing-masing, yaitu masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Di situ ada beragam benda dan peralatan rumah tangga. Jadi kalian tuliskan setelah ada listrik dan sebelum ada listrik. Misalnya, contohnya peralatan rumah tangga sebelum ada listrik itu biasanya menggunakan setrika arang. Sekarang sudah menggunakan setrika listrik. Oke, sekali. Semua yang mengerjakan, Ya, Pak. kerjakan ya. Ya, semuanya sudah selesai. Sudah, Pak. Oke, silakan maju untuk mempresentasikan dulu ya hasil diskusi kalian. Jadi, Pak, di sini sebelum saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Sebelum ada listrik, dulu masih menggunakan cobek. Sekarang setelah ada listrik sudah menggunakan blender. Dulu juga sebelum ada listrik masih menggunakan kipas tangan. Sekarang setelah ada listrik sudah menggunakan kipas angin, AC. Dulu juga masih menggunakan sebelum ada lampu menggunakan setrika arang. Sekarang sudah menggunakan setrika listrik.
Udah Pak. Ya, terima kasih. Berikan nafas dulu ya. Oke, kesimpulannya, jadi dengan adanya perubahan zaman ini, misalnya penemuan-penemuan baru, dengan ditemukan beragam penemuan-penemuan baru, maka kehidupan manusia itu lebih mudah. Ya, banyak perubahan yang terjadi. Misalnya mempermudah aktivitas manusia, misalnya seperti tadi ada kipas tangan dulu ya, sekarang sudah ada kipas angin, AC dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah zaman modern. Jadi segala sesuatu itu lebih praktis dan lebih modern. Itu mempermudah kegiatan manusia. Oke. Semuanya sudah paham ya? Paham Pak. Masih ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti semua Pak. Oke, terima kasih. Siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Muhammad Ridwan. Saya Pak. Jadi kita tadi belajar tentang arus listrik. Iya, tepat sekali. Kita sudah tahu siapa penemu listrik. Iya. Jadi banyak sekali perubahan di zaman rumah listrik sampai sudah ada listrik Pak. Jadi sekarang kita lebih bagus lagi Pak kalau ada listrik. Jadi semua bisa terpenuhi. Yang biasanya dulunya masih belajar di pagi hari, sekarang sudah bisa pagi, malam, siang, karena sudah ada listrik Pak. Iya, ini apa sih Muhammad Ridwan? Tepat sekali. Oke, baiklah. Terima kasih ya buat Muhammad Ridwan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak memberikan pekerjaan rumah ya. Jadi pekerjaan rumah kalian, coba kalian tuliskan peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kalian yang menggunakan listrik. Kemudian kalian tuliskan manfaat dan fungsinya ya. Oke, sudah mengerti ya? Mengerti Pak. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba satu orang dulu maju ke depan untuk memimpin doa ya. Pak. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depannya. Ya Pak.